Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaula mangqala, dan pendapat orang yang berpendapat innahu kana min jinnil ardi fasubiyah. Ada lagi satu pendapat yang mengatakan bahwa innahu iblis itu karena ia min jinnil ardi, dari golongan jin bumi, fasubiyah maka ia dipenjarakan, ditahan. Faqat ruya, maka benar telah diriwayatkan fi muqabalatihi, dalam pembanding. Jadi ada satu pendapat yang bisa dijadikan rujukan lagi, bahwa anak iblisa, sesungguhnya iblis, waladhi, yaitu orang seseorang, kotalah, yang membunuh al jinna, jin, fil ardi, di bumi, ma'ajundin, serta bala tentara, minal malaikati, dari golongan malaikat. Ini diskusi tentang jin nih, iblis, malaikat, nampaknya memang kontroversi ya, ada beberapa pendapat. Nah, termasuk di sini disebutkan sebagai pembanding bahwa iblis itu sosok yang berperang melawan jin di bumi yang dibantu oleh malaikat. Hakau al-Mahdawi wa ruhu, menyampaikan pendapat ini, yakni menceritakannya Imam Mahdawi dan yang lain. Wahaka, dan menceritakan As-Sa'labi an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas. Nah, beda lagi dengan Sa'labi dari Ibnu Abbas. Anak iblisa, bahwa iblis kana min hayyin, ya, karena bahwa ia, iblis itu, min hayyin, dari makhluk hidup, min ahya il malaikati, dari komunitas malaikat. Yuqalu, disebutkan, lahum, untuk mereka, yakni iblis, al jinna, sebagai jin, khuliku, yang mereka diciptakan, minaris samumi, dari api yang menggelora, api yang menyala-nyala. Wa khuliqa, dan diciptakan al malaikatu, malaikat, min nurin, dari cahaya. Wakana, dan iblis itu, ismuhu, namanya, bisuryaniati, dalam literasi Nasrani, Azazila, disebut Azazil. Wabil Arabiyati, dalam literatur Arab, Al-Harisa, disebut Haris. Jadi iblis itu di literasi orang-orang Nasrani Azazil, di literasi orang-orang Arab disebut Haris. Wakana, dan iblis itu, min huzanil jannati, termasuk penjaga surga. Bahkan wakana, ia iblis itu, roi samala ikatis samai dunya, komandan atau pemimpin malaikat langit dunia. Wakana, dan iblis, lau, untuk iblis, sultanuha, bosnya itu, sultannya, wasultanul ardi, dan bosnya bumi. Jadi raja iblis itu ya juga raja bumi. Wakana, dan ia, min asyadil malaikati, termasuk kategori malaikat yang paling kuat istihadan pendapatnya. Wa aktsa ruhum, wa aktsarihim, dan lebih banyak, yang paling banyak di antara mereka ilman, ilmunya. Jadi ada juga yang berpendapat bahwa iblis itu dari golongan malaikat yang paling kritis dan paling banyak ilmunya.
Wakana dan iblis itu yasusu mengganggu apa baina samai antara langit wal ardi dan bumi. Jadi wakana yasusu ma baina samai artinya mobile. Faro'a maka iblis itu melihat linafsi pada dirinya bidzalika dengan kondisi yang demikian, yakni dia kaum elit, dia sebagai orang yang berpengaruh, punya mobilitas tinggi, syarofan sebagai kelompok yang mulia, wa'adzomatan dan kelompok yang agung. Jadi karena posisi iblis yang demikian itulah ia merasa dirinya itu besar, merasa dirinya mulia. Fadzalika maka yang demikian itu alladzi orang da'ahu mengajaknya ilal kufri kepada kufur. Fa'asa lalu ia menentang Allah pada Allah. Fasabahahu maka mengubahnya. Iblis itu diubah menjadi syaitan rojiman yang dilaknat. Jadi kasus iblis ini sebenarnya bisa menjadi i'tibar, bisa menjadi pelajaran. Bagaimana seseorang yang diuji oleh Allah mendapatkan kenikmatan berupa kedudukan, berupa kemuliaan. Lalu dari kenikmatan itu yang bersangkutan itu sombong. Merasa besar, merasa mulia. Inilah yang kemudian menjadikan iblis itu lupa bahwa setinggi apapun dia adalah makhluk. Semulia apapun dia adalah makhluk. Ini yang kemudian menjadi sesuatu yang sering terjadi pada orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang top, gitu ya. Kayak Fir'aun itu misalnya. Fir'aun itu kan juga sama, manusia yang diberi kenikmatan, pinter, sugih, kuoso. Dia lupa kalau dia adalah makhluk. Dia lupa bahwa semua itu adalah milik Allah. Dia lupa bahwa manusia itu terbatas. Nah, iblis sama. Jadi artinya penyakit Fir'aun itu menjadi contoh bagaimana dulu riwayatnya iblis gitu loh. Diberi kemuliaan, diberi kehormatan, diberi kekuasaan, bahkan juga ilmu yang tinggi. Toh demikian tidak membuatnya ia tunduk kepada Allah. Justru itu menjadikannya ia menentang kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.